Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Yani Putra Hidayatullah dari kelas A Prodi Hukum NIM 395. Di sini saya akan mengerjakan UAS Hukum Islam. UAS Hukum Islam saya mau mematerikan dari hasil kelompok kami. Materi 1 yaitu latar belakang penyusuan KHI. Latar belakang penyusuan KHI Latar belakang penyusunan KHI adalah keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 nomor 7 atau KAMA 1985 dan nomor 25 tahun 1985 tentang penunjukan pelaksanaan proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi atau yang lebih dikenal sebagai proyek KHI. KHI disusun atas prakarsa penguasa negara, dalam hal ini Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama melalui surat keputusan bersama, dan mendapat pengakuan ulama dari berbagai unsur. Secara resmi, komplikasi hukum Islam merupakan hasil konsekuensus ijma ulama dari beberapa golongan melalui media lokal raya yang dilaksanakan secara nasional yang kemudian mendapat legalisasi dari kekuasaan negara. Yang kedua yaitu pengertian KHI. Pengertian KHI di sini adalah penyusunan aturan hukum yang sejenis secara teratur dan sistematis dalam sebuah kitab undang-undang. Sedangkan kompilasi berarti suatu produk tulisan yang disusun dari karya orang lain dan ditata dalam cara metodis. Dengan demikian, kompilasi hukum Islam adalah himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang ditulis dan disusun secara sistematis, selengkap mungkin dengan berpedoman pada rumusan kalimat dan pasal yang lazim dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan pembentukan KHI di sini juga meliputi 1. Melengkapi pilar pengadilan agama. Salah satu dari 3 pilar kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan fungsi peradilan sebagaimana diamatkan oleh pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 Junko pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah adanya sarana hukum sebagai rujukan, kebutuhan terhadap hukum positif dan aktif tentang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan bagi umat Islam diperlukan oleh semua jajaran departemen agama dan instansi pemerintah yang lapangan tugasnya berkaitan dengan ketiga hal tersebut. Yang kedua yaitu menyamakan persepsi penerapan hukum. Dengan lahirnya kompilasi hukum Islam telah jelas pasti nilai tata hukum Islam di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan, bahasa dan nilai-nilai hukum yang dipertarungkan di forum pengadilan agama oleh masyarakat pencari keadilan, sama kaidah dan rumusannya dengan apa yang mesti diterapkan oleh para hakim di seluruh Indonesia. Yang keempat yaitu bentuk dasar hukum KHI. Dasar hukum keberadaan KHI di Indonesia adalah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Menurut Ismail Sani, oleh karena sudah jelas bahwa dalam bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan bagi pemeluk-pemeluk Islam telah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku adalah hukum Islam, maka hukum Islam itu yang memuat hukum materialnya dapat ditetapkan oleh keputusan Presiden atau instruksi Presiden. Menurut Hamid S. Atamimi, instruksi Presiden tersebut dasar hukumnya adalah pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kekuasaan Presiden untuk memegang kekuasaan pemerintahan. Yang kelima yaitu kekuatan hukum KHI. Kekuatan hukum KHI di sini juga dari perspektif kekuatan hukum KHI yang dikeluarkan berdasarkan impres tidak termasuk ke dalam salah satu tata aturan perundang-undangan yang ditetapkan MPRS nomor 20 MPRS tahun 1966. Akan tetapi, Presiden sebagai kepala pemerintahan berhak dan berwenang mengeluarkan impres kepada para pembantunya sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang 1945. Oleh karena itu, KHI merupakan instrumen hukum yang absah dan mempunyai daya ikat, tetapi sebatas dapat diktum instruksinya. Keberadaan tidak dapat dijadikan sebagai hukum positif tertulis
yang mengikat dan memaksa seluruh warga negara sebagaimana halnya Undang-Undang Kepres, PP maupun lainnya. Sekian presentasi dari saya untuk UAS Hukum Islam ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.